Halo semua, saya Anastasia dari mahasiswi Pascasarjana Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan peminatan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan. Pada kali ini, saya akan menyampaikan paparan terkait perbankan dalam akuntansi pajak, yang mana paparan kali ini merupakan syarat dalam memenuhi nilai atas ujian akhir semester untuk mata kuliah kebijakan dan sistem akuntansi perpajakan. Paparan kali ini diawali dengan latar belakang di mana menurut Sabtono pada tahun 2020 menyebutkan bahwa praktek yang terjadi di Indonesia seringkali menyebabkan tax dispute, di mana tax dispute sendiri bersumber dari akuntansi pajak. Apabila dilihat dari sisi akuntansi merupakan istilah yang berasal dari kata to account yang artinya mempertanggungjawabkan. Akuntansi muncul pada saat dalam bisnis terjadi pemisahan di antara pengelola dengan pemilik modal. Sedangkan apabila kita lihat dari sisi perpajakan, akuntansi pajak tidak terlepas dari basis pemajakan yang mengacu pada penghasilan suatu entitas. Maka dari itu kita dapat lihat bahwa akuntansi pajak adalah suatu istilah yang merujuk pada aturan pengakuan dan pengukuran yang ditetapkan entitas dalam menyiapkan SPT seperti pada saat penentuan penghasilan kena pajak dan rugi fiskal dalam satu periode pembukuan. Apabila dilihat dari teorinya, akuntansi pajak menurut Waluyo pada tahun 2014 yaitu dalam menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Mengingat tentang perundang-undangan perpajakan, terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukuran serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan menurut Sukrisno Agus di tahun 2014 menjelaskan bahwa akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang disebut dengan akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam standar akuntansi keuangan. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun SPT, sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakannya, akuntansi komersial harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Melalui keseluruhan pembelajaran dalam mata kuliah kebijakan dan sistem akuntansi perpajakan ini, maka saya memilih untuk membahas terkait perbankan dalam aspek akuntansi pajak. Untuk bahasan yang pertama, saya akan membahas terkait dengan perbankan. Perbankan merupakan suatu lembaga keuangan bank dengan definisi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya, Joseph Sinkey dalam Taswan pada tahun 2010 menyebutkan bahwa bank adalah Department Store of Finance yang menyediakan berbagai jasa keuangan. Sedangkan Rifai dan rekan di tahun 2013 menyebutkan perbankan dengan definisi bank adalah suatu organisasi yang menggabungkan usaha manusia dan sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan fungsi bank dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat dan untuk memperoleh keuntungan bagi pemiliknya. Perbankan yang merupakan lembaga keuangan bank ini pada umumnya terbagi menjadi 3 macam sistem perbankan, yaitu yang pertama perbankan konvensional, yang kedua perbankan syariah, dan yang ketiga bank perkreditan rakyat. Dalam bahasan kali ini, saya hanya akan membahas terkait perbankan konvensional. Perbankan konvensional dalam aspek akuntansi dapat dilihat melalui Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia atau yang kita singkat dengan PAPI, di mana laporan keuangan bank umum konvensional wajib disusun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang relevan bagi bank dengan PAPI sebagai petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari beberapa PSAK yang relevan bagi industri perbankan. Pemberlakuan PAPI tahun 2008 diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11 /4 Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan tanggal 27 Januari 2009.
perihal pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/33 Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan tanggal 8 Desember 2018 perihal perubahan atas surat edaran yang sebelumnya yaitu nomor 11/4. Masih mengenai aspek akuntansi dalam perbankan konvensional, selanjutnya kita dapat lihat melalui implementasi PSAK 71 di Indonesia, di mana PSAK 71 di Indonesia merupakan instrumen keuangan dan juga serapan dari IFRS nomor 9 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Yang sebelumnya OJK melalui surat nomor 78 tahun 2017 pada tanggal 8 September 2018 telah meminta bank menyusun action plan melalui roadmap persiapan PSAK 71. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa PSAK 71 yang merupakan instrumen keuangan mengadopsi International Financial Reporting Standards atau IFRS nomor 9 yang menggantikan PSAK nomor 55 yang diadopsi dari International Accounting Standards atau IAS 39. Perbedaan yang paling mencolok antara PSAK 71 dan PSAK 55 yaitu perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN akibat dari adanya kredit macet. Dalam konteks perbankan, CKPN merupakan cadangan yang dipersiapkan oleh bank untuk menghadapi resiko kerugian penurunan nilai atau impairment losses aset seperti kredit dan surat berharga. Setiap aset perbankan, contohnya penyaluran kredit, terdapat risiko kerugian penurunan nilai yang disebabkan debitur tidak bisa membayar pinjaman. Melalui Buletin Ikatan Bankir Indonesia pada tahun 2019, cadangan kerugian penurunan nilai dalam PSAK 71 memiliki 3 stage berdasarkan tingkat risiko dari rendah hingga tinggi, yaitu stage pertama, performing, tidak adanya peningkatan risiko kredit dan aset keuangan. Misalnya, pinjaman yang tidak pernah terlambat dalam pembayaran. Dalam hal ini, expected credit loss-nya diperkirakan dalam waktu 12 bulan. Lalu, stage kedua, underperforming, di mana resiko kredit dan aset keuangannya dapat meningkat secara signifikan. Misalnya, pinjaman yang telah terlambat dalam pembayaran 30 hari, namun belum masuk dalam kriteria stage 3. Di sini, expected credit loss-nya diperkirakan hingga waktu jatuh tempo akhir. Dan yang terakhir, stage 3, yaitu non-performing, di mana kredit dan aset keuangan yang telah mengalami penurunan nilai dengan tajam, disertai riwayat keterlambatan pembayaran. Dalam hal ini, expected credit loss diakui hingga waktu jatuh tempo akhir. Nah, berdasarkan klasifikasi yang disebutkan tadi, merupakan suatu tahapan apabila resiko kredit menunjukkan kenaikan yang signifikan, maka bank akan memindahkan ke dalam stage 2. Dan jika debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban dan menyebabkan kredit macet, termasuk kredit yang sedang direstrukturisasi, maka bank mengkategorikan dalam stage 3, yaitu non-performing. Aspek akuntansi dalam perbankan konvensional melalui skema forward looking disebutkan pada PSAK 71 paragraf 5.5.18 yang menyebutkan bahwa ketika mengukur kerugian credit expectation, entitas tidak harus mengidentifikasi semua skenario yang mungkin. Akan tetapi, entitas mempertimbangkan resiko atau probabilitas terjadinya kerugian kredit dengan mencerminkan probabilitas terjadinya dan tidak terjadinya kerugian kredit. Meskipun kemungkinan terjadinya kerugian kredit sangat rendah. Nah, dalam PSAK 71 ini menunjukkan bahwa perbankan harus mempersiapkan setidaknya 2 skema makroekonomi, yaitu ekonomi meningkat atau upside dan ekonomi memburuk atau downside dalam menghitung CKPN, terlebih dalam menentukan probability of default dan loss given default. Kemudian, dalam variabel ekonomi yang dapat digunakan adalah produk domestik bruto, unemployment rate, nilai tukar, BI 7 days repo rate, dan indeks harga komoditas. Dalam PSAK 71, bank bisa hanya menggunakan satu variabel ekonomi tergantung pada relevansi produk bank tersebut.
Dengan adanya skenario forward-looking, implementasi PSAK 71 memiliki tantangan tersendiri bagi bank terutama yang tidak memiliki Office of Chief Economist. Berikut ini adalah hasil temuan informasi berupa berita terkait perbankan dari sisi ekonomi akuntansi. Siaran pers atas stabilitas sektor jasa keuangan, di mana pada tanggal 1 Desember 2022 OJK melalui rapat Dewan Komisioner bulanannya menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan konsisten tumbuh meningkat, sehingga terus mendukung peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global. OJK mencatat sejumlah lembaga internasional seperti OECD memperkirakan ekonomi global akan tumbuh melambat di 2023 disebabkan oleh pengetatan kebijakan moneter global, tingginya harga komoditas energi dunia yang dipengaruhi tensi geopolitik, dan masih persistennya tingkat inflasi di level yang tinggi. Oleh karenanya, perlu dicermati perkembangan sektor-sektor yang memiliki porsi ekspor yang tinggi serta sektor padat modal yang akan lebih terdampak oleh kenaikan suku bunga. Siaran pers atas stabilitas sektor jasa keuangan dalam sektor perbankan disampaikan oleh OJK bahwa perkembangan kredit perbankan pada Oktober 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,95% year of year, yang utamanya ditopang oleh kredit investasi. Sementara itu, dana pihak ketiga pada Oktober 2022 tercatat tumbuh sebesar 9,41% year of year, di mana meningkat dari laju pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,77% year of year. Dan penghasilan utamanya didorong dari peningkatan giro. Lalu, likuiditas industri perbankan pada Oktober 2022 dalam level yang memadai dengan rasio likuiditas yang terjaga. Rasio alat liquid atau non-core deposit dan alat liquid dana pihak ketiga masing-masing sebesar 130,17%. Kemudian, resiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,78%. Arah kebijakan yang ditentukan dalam siaran pers sebagai strategi untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, OJK mengambil langkah proaktif yang diantaranya pertama, menyikapi akan berakhirnya kebijakan stimulus terkait restrukturisasi kredit pada Maret 2023 dan berdasarkan analisis yang dilakukan masih ditemukan dampak berkepanjangan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, OJK mengambil kebijakan mendukung segmen, sektor, industri, dan daerah tertentu yang memerlukan periode relaksasi restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024. Yang diantaranya ada segmen UMKM yang mencakup seluruh sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, lalu beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki. Dan yang kedua, kebijakan ini dilakukan secara terintegrasi dan berlaku bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan. Selain itu, dukungan kebijakan menurut OJK juga disadari penting untuk hilirisasi industri serta perlindungan konsumen yang efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, langkah-langkah berikutnya yang mendukung sisi akuntansi yang dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung kebijakan hilirisasi, penguatan infrastruktur pasar, dan perlindungan konsumen diantaranya yang pertama, dalam rangka menyempurnakan standar dan pedoman akuntansi yang berlaku sejalan dengan perkembangan transaksi dan produk pasar modal, harmonisasi dengan PSAK terkini, serta memberikan kejelasan dan kepastian hukum, serta pedoman bagi perusahaan efek, OJK akan menerbitkan ketentuan teknis mengenai perlakuan akuntansi, transaksi jual beli obligasi dan saham, dan pedoman perlakuan akuntansi bagi transaksi pendanaan efek. Yang kedua, OJK juga berkolaborasi dengan asosiasi dan lembaga di bidang governance untuk menguatkan tata kelola dan ekosistem pelaporan keuangan di industri jasa keuangan, baik dari sisi lembaga jasa keuangan,
lembaga atau profesi penunjang di industri jasa keuangan, dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Dan yang ketiga, OJK juga mendorong perbankan untuk melakukan pemenuhan modal inti di akhir tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku, diantaranya melalui konsolidasi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas perbankan dari sisi akuntansi, kali ini kita akan membahas perbankan melalui aspek perpajakan. Hal yang dapat dilihat dalam industri perbankan dari aspek perpajakan, yaitu melalui jenis penghasilan yang diterima yang kemudian dikenakan pajak. Yang diantaranya penghasilan bank berupa penyaluran kredit atau dana, lalu penghasilan bank atas provisi atau komisi, dan penghasilan atas pendapatan lainnya. Berikut ini dapat dilihat aspek perpajakan pada perbankan melalui klasifikasi jenis pajak dan tarif pajak yang bersumber dari aspek perpajakan sektor jasa keuangan OJK tahun 2019. Selanjutnya, implementasi perpajakan pada perbankan dapat dilihat melalui SPT masa PPh yang wajib dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sedangkan SPT masa PPN wajib dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Dan SPT tahunan wajib pajak badan dilaporkan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu tanggal 30 April tahun berikutnya. Berikut ini adalah hasil temuan informasi berupa berita terkait perbankan dari sisi perpajakan. Implementasi perpajakan pada perbankan selanjutnya dapat dilihat melalui laman berita pada BNI dengan judul Bantu DJP, BNI buka kerjasama peningkatan layanan nasabah. Melalui berita ini dapat kita lihat bahwa dalam perkembangan teknologi yang terus berjalan, menjadikan otoritas pajak di Indonesia yaitu DJP untuk melakukan pembenahan, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan terlebih dalam administrasi perpajakan. Oleh karena itu, DJP bersama dengan perbankan BUMN yaitu Bank BNI melakukan kerjasama integrasi berbagi pakai data melalui sistem elektronik yang dapat mendukung layanan perbankan dan mendukung sistem inti administrasi perpajakan dalam pelaksanaan tugas bagi otoritas pajak. Selain itu, bentuk kerjasama lainnya yang dilakukan oleh DJP dengan Bank BNI dalam bentuk pertukaran serta pemanfaatan informasi melalui penyediaan kanal pembayaran yang nantinya diharapkan juga dapat menghasilkan kewajiban perpajakan yang efisien dan tepat sasaran. Demikian paparan hasil UAS saya atas mata kuliah kebijakan dan sistem akuntansi perpajakan terkait materi perbankan dalam akuntansi pajak. Semoga membawa manfaat bagi kita semua dan terima kasih.